budaya positif. Oh iya, sebelumnya kita mau ice breaking dulu ya teman-teman ya. Boleh? Nanti teman-teman begini ya, ada tangannya satu begini, tangan satu begini, tangannya yang satu begini, satu begini. Jadi, oke. Oh keliru ya teman-teman gini. Oke, nah gitu. Ini. Oke, nanti ini. Nah, nanti tangkap, siap-siap tangkap. Gitu, oke. Nah, satunya begini Bu Ija. Satu begini Bu Jana. Nah ini. Begini. Nah, oke. Ya, kita akan bermain menangkap harimau. Jadi kalau saya bilang harimau, berarti tangkap tangan temannya ya. Siapa yang kena berarti dia yang kalah. Oke. Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat, ada 2 ekor harimau. Berarti gue Bujana sama Bu Ija kalah. Lanjut, kita lanjut. Harimau itu sangat kelaparan. Dia berlari, mengendap-endap, mencari makanan. Tiba-tiba datang induk harimau. Memberikan makanan kepada 2 harimau tersebut. Dari kejauhan terlihat kelinci. 3 ekor kelinci berlari-lari. Setelah itu, ketiga harimau itu menekan kelinci itu secara membabi-buta. Akhirnya ketiga harimau itu kenyang dan tertidur dengan pulas. Terima kasih. Oke, kita lanjut di desiminasi budaya positif. Lanjut, kita akan melihat apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikannya dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi, kalau kita misalnya melihat anak murid kita bertengkar, itu harus, kalau ibu sudah paham pasti ya Bu ya. Jadi kita itu tidak langsung menghukum, tapi mencari tahu kenapa kok mereka bertengkar. Seperti itu. Oke, lanjut Onco. Konsep inti budaya positif ada 9. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu yang seperti apa Ibu-ibu? Berdiferensiasi itu berarti berbeda sesuai kebutuhan murid, karena setiap anak itu kan tidak sama. Ada yang unggul di bahasanya, ada yang unggul di kognitifnya, ada yang unggul di motoriknya. Jadi berdiferensiasi itu ya, jadi berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, lanjut. Ini sesuai dengan belajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seraya memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini itu murid-murid, meskipun kita kan biasanya ada yang sering nanti kasih permen, itu
seharusnya dihindari dulu. Itu tidak membudayakan budaya positif. Budaya positif itu anak itu sudah paham. Oh, kalau saya mau mengerjakan tugas berarti itu memang tugas saya. Jadi nanti saya dapat bintang dari ibu guru. Oh, nanti saya nggak boleh istirahat seperti itu. Jadi kalau yang disiplin positif itu anak tahu sendiri. Anak tahu sendiri waktu membuang apa, habis selesai makan buang sampah pada tempatnya. Ini apa, mau mengupas makanan minta tolong. Secara naluri itu meskipun tidak disuruh, anak sudah mengetahui ya. Nah, itu budaya positif itu lahir dari mana? Bisa dari rumah karena kebiasaan orang tua, terus dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga, seperti itu. Kalau anak sudah dibiasakan budaya positif, insya Allah nanti akan apa ya, sampai besar pun dia akan mengikuti dari pembiasaan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Di sini ada 3 nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan ISO Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 itu yang ada seperti itu: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkemerdekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan beramal kebenaran. Selanjutnya yang program PYP, toleransi rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang biasanya banyak sekali anak-anak lakukan. Atau mandiri. Anak kecil itu mandiri. Dia sudah tidak dikumpulin sama mamanya, menghargai. Ini empati. Biasanya ada kan anak yang suka empati, tiba-tiba ada temannya nangis, terus dia sudah punya rasa empati. Keingintahuan, tuh semua anak TK pasti keinginan tahuan besar ya. Ya. Nah, terus kreativitas. Semua anak itu kreatifnya banyak besar, tapi kadang kita sebagai guru yang kurang menilai. Kadang dia itu suka gambar, tapi gambarnya kurang bagus. Padahal dia punya kreativitas, tapi gambarnya tidak sesuai yang kita harapkan. Padahal dia itu inginnya menggambar, misalnya gambar rumah, tapi bentukannya tidak sama. Padahal dia sudah punya ini gambaran, cuma mungkin karena motorik halusnya kurang mendukung, jadi rumahnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan ada 3: profil pelajar Pancasila, PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Bertahan hidup, semua manusia butuh makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima, semua manusia itu pengen rasa diterima, pengen diakui, pengen diperdulikan, mau berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Seperti ini, teman-teman menolong saya itu menjadi bagian kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Semua manusia itu pengen dianggap gitu loh. Kadang kan kita kalau tidak dianggap itu kan kayak bagaimana? Semua manusia punya keinginan untuk dianggap. Memimpin. Ada mungkin guru-guru yang padahal semuanya itu aslinya ingin memimpin.
berprestasi. Semua orang itu kepengen berprestasi dengan caranya masing-masing. Mungkin kalau Bu Jana berprestasi dalam membuat makanan, mungkin Ibu Jul berprestasi mungkin gerakan atau senam, seperti itu. Berbeda-beda. Terus kebebasan. Semua manusia itu mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru serta mampu mengendalikan diri. Selanjutnya kesenangan. Semua orang pasti senang, pengen humor. Manusia itu sering humor, maksudnya kita itu sering kalau senang kalau humor sama teman-teman itu. Bermain, antusiasme dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi intrinsik sama motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu, ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau teman-teman itu yang pilih yang mana? Kalau menjadi guru, apakah motivasinya ekstrinsik atau motivasinya intrinsik? Kalau jadi guru, intrinsik. Contohnya intrinsik itu apa? Meskipun tidak ada kepala sekolah, ada kepala sekolah, kita datang pagi hari. Nggak butuh. Nanti kalau saya datang pagi, nanti kepala sekolah atau pembinaan, kita nggak butuh. Itu yang masuk di intrinsik. Seperti itu. Ada kepala sekolah, mau dilihat kepala sekolah atau tidak dengan kepala sekolah, kita membuat PPH, kita membuat gerakan ajar seperti itu. Tapi kalau motivasi intrinsik itu ada tujuannya. Saya ingin nanti saya ingin jadi pemimpin, saya jadi kepala sekolah. Setiap hari datang pagi. Nah, itu kan berarti sudah nilainya untuk ada tujuannya. Tapi kalau intrinsik itu tidak, itu kesadaran diri. Saya sebagai guru, saya malu kalau seperti itu. Siang, oke lanjut. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira teman-teman ini posisi di mana? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, atau teman? Kalau guru, Memantau. Kalau penghukum saya peraturan satu-satu ya. Kalau penghukum itu misalnya kan kalau ada anak bermain tiba-tiba dihukum saja, nggak pakai dicari alasan. Pembuat rasa bersalah ini misalkan anak memukul teman, terus tiba-tiba kita kasih ujangan yang merasa anak itu bersalah itu. Pemantau, kita cuma mantau saja murid-murid kita. Terus kalau manajer itu mengatur, mengontrol. Kalau kita sebagai guru itu harusnya menjadi manajer. Manajer itu berarti kayak menyelesaikan masalah, mencari masalahnya apa, memberikan solusi kepada anak kita, itu manajer. Kalau teman, itu kan sekarang itu kebanyakan yang SMA itu kan menganggap guru sebagai teman. Itu harusnya tidak baik juga, karena kan harus ada batasan antara guru dengan murid. Harus kalau guru itu istilahnya tokoh seliro, kalau itu saling menghormati guru. Kalau sekarang kan gitu itu kan sudah jadi teman. Itu harusnya tidak ya. Harusnya itu guru harus menjadi manajer. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang benar itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan apa yang kita pakai? Keyakinan. Kalau keyakinan ya, nah. Jadi kalau peraturan itu biasanya tertulis. Biasanya kan guru yang membuat ya. Ini peraturan kelas-kelas. Tapi kalau keyakinan itu dari diri anak.
Jadi, oh meskipun tidak ada peraturan itu, anak sudah mempunyai keyakinan kalau saya harus berangkat pagi, kalau saya harus buang sampah pada tempatnya, kalau saya harus melakukan mainan di tempatnya, menerapkan apa makanan setelah dimakan, itu keyakinan. Meskipun tidak ditulis, anak-anak mempunyai keyakinan kalau itu baik untuk dilakukan, meskipun ada peraturan. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi, kayak tadi disiplin positif itu masuk di intrinsik tadi loh. Jadi ada dinilai atau nggak dinilai itu melakukan yang terbaik. Seperti itu. Oke, lanjut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada menebalkan identitas, validasi tindakan yang menyatakan, dan menanyakan keadaan. Ini segitiga restitusi. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi teman-teman, kita sebagai guru paling tidak kita pun memiliki yang dinamakan disiplin positif. Kalaupun mau dinilai kepala sekolah atau tidak, kita sudah bertanggung jawab nih. Kita sudah kontrak mati nih dengan Tuhan kita nih. Oh, saya sudah jadi guru. Tugasnya guru itu apa? Memberikan contoh yang terbaik. Contohnya seperti apa? Yaitu datang pagi meskipun nggak dinilai sama Bu Anti. Kita datang karena kita sudah kontrak loh saya jadi guru. Maksudnya yaitu. Habis ini keyakinan tadi masuk di keyakinan. Masuk di motivasi intrinsik. Seperti itu semoga teman-teman, saya juga, kita semua, karena kita juga masih belajar ya teman-teman, semua orang itu berproses dari yang kurang menjadi yang bagus, dari yang belum ada menjadi ada. Jadi saya pun masih terus belajar bagaimana sih untuk menjadi guru yang baik. Kira-kira saya mau ngapain? Kira-kira saya seperti apa? Seperti itu. Ini adalah disiplin positif. Terima kasih terima kasih untuk semuanya teman-teman karena sudah mendengarkan webinar saya. Oke, teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita explain dulu. Oke, yuk. Sudah, nggak apa-apa kita explain lagi. Hari bukan, explain saya nggak gerak. Membuat kalimat, ya. Kalimatnya, misalkan saya bilang kayu. Bujana, kayu. Bujana membuat kalimat yang awalnya kayu, nanti di belakangnya kata benda. Kata benda misalkan meja, lemari, apa. Jadi teman-teman, misalkan contoh saya, kayu. Saya mempunyai kayu dan akan membuat lemari. Belakangnya kan kata benda nih, lemari. Saya lempar ke Bujana, berarti lemari. Kata awalnya lemari, kata belakangnya kata benda. Lemari Bujana. Lemari apa? Kata benda di belakangnya. Oke, boleh, silakan. Lemari. Saya memiliki lemari di rumah untuk menggunakan apa namanya? Jadi buat dari kayu. Tidak, ulang. Saya membutuhkan lemari untuk mengisi pakaian saya. Pakaian. Pakaian yang baru saya untuk menaruh di dalam lemari. Bukan, kata dipakai itu kata benda. Belakangnya harus kata benda. Saya pakaian. Iya, ulang. Oke, kayu. Ya, kayu ya. Saya memiliki kayu dan akan saya buat lemari. Jujur. Lemari saya pintunya di dalam ada baju. Baju saya dicuci lalu
batu untuk